Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aida Fandilah. Saya sebagai wali kelas 5 di SD Negeri 1 Pasuruan, Kecamatan Pabadilan, Kabupaten Cirebon. Saya akan menjelaskan tentang aksi perubahan yang saya rancang untuk 5 tahun ke depan sebagai tugas orientasi bela negara P3K Guru tahun 2024 di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon dengan mengusung pembahasan terkait upaya meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik dengan menciptakan iklim belajar yang baik serta memanfaatkan platform pembelajaran digital. Semoga rencana aksi perubahan yang akan saya paparkan ini dapat dilaksanakan dan dapat bermanfaat. Adapun latar belakang dari dilaksanakannya kegiatan ini, penulis mengutip pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil yang menyatakan bahwa P3K wajib menjalani masa percobaan yang dilaksanakan melalui proses pendidikan dan pelatihan terintegrasi untuk membangun moral, kejujuran, semangat, motivasi nasionalisme dan kebangsaan, karakter kepribadian yang unggul dan bertanggung jawab, serta memperkuat profesionalisme dan kompetensi bidang. Sehingga pemerintah Kabupaten Cirebon melakukan orientasi P3K yang tertuang dalam Keputusan Kepala LAN nomor 289 garis miring K garis miring PDP 07 garis miring 2022 tentang pedoman orientasi P3K. Adapun latar belakang dari rencana aksi yang akan penulis lakukan, yaitu berdasarkan dari pengalaman penulis selama menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 1 Pasuruan, ada beberapa hal yang kiranya perlu perhatian khusus untuk segera ditemukan cara terbaik dalam menanganinya. Di antaranya, masih ada anak-anak yang memiliki kurangnya kemampuan dan minat terhadap literasi dan numerasi, serta kurangnya motivasi belajar siswa. Penemuan ini diperkuat dengan beberapa data survei dan penelitian. Di antaranya pada hasil survei dari CCISU dan hasil survei dari PISA yang menyatakan bahwa Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara dengan kemampuan literasi di dunia. Serta Indonesia menempati peringkat ke-7 paling rendah dalam tingkat literasi matematika dalam kancah internasional. Kegiatan ini memiliki maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan dari kegiatan orientasi P3K diharapkan peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas dan mendukung pencapaian visi misi organisasinya, serta diharapkan peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dari ASN berakhlak. Yang kedua, maksud dan tujuan dari permasalahan yang ditemukan. Yang pertama, penulis berharap dengan adanya inovasi ini dapat membantu siswa agar memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang baik, serta dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Adapun sasaran dari program kerjanya yaitu siswa-siswi yang mengalami kendala dalam kemampuan literasi dan numerasi. Kegiatan orientasi ini dilaksanakan dari tanggal 23 Oktober sampai dengan 25 November tahun 2024 dan dilaksanakan secara daring dan luring. Selama pelaksanaan daring itu penulis melaksanakannya bertempat di instansi tempat penulis bekerja, yaitu SD Negeri 1 Pasuruan, dan dilakukan secara luring di BPLHK Kadipaten Majalengka. Selanjutnya ada nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Kabupaten Cirebon memiliki visi terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Maksud dari visi ini dituangkan dalam misi. Yang pertama, Kabupaten Cirebon yang berbudaya, artinya mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat.
Selanjutnya, Kabupaten Cirebon Sejahtera. Maksudnya, meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. Selanjutnya ada Kabupaten Cirebon Agamis. Maksudnya, meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. Selanjutnya ada Kabupaten Cirebon Maju. Diharapkan Kabupaten Cirebon meningkat produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. Selanjutnya ada Kabupaten Cirebon Aman yang memiliki arti memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Berikut merupakan struktur organisasi dan tata kerja SOTK OPD Kabupaten Cirebon. Berikutnya ada nilai dan etika OPD. Renstra Dinas Pendidikan memiliki visi terselenggaranya layanan prima pendidikan untuk membentuk masyarakat Kabupaten Cirebon yang cerdas dan kompetitif, dan memiliki misi meningkatnya ketersediaan layanan pendidikan yang bermutu bagi peserta didik, meningkatnya ketersediaan layanan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompeten, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, dan meningkatnya tata kelola layanan pendidikan. Adapun Renstra dari SD Negeri 1 Pasuruan memiliki visi SD Negeri 1 Pasuruan memiliki visi mewujudkan peserta didik yang berkarakter unggul dan cakap teknologi serta menciptakan pendidikan yang menyenangkan dan bermakna bagi seluruh peserta didik melalui pendekatan kurikulum merdeka yang menetapkan pada nilai profil pelajar Pancasila. Adapun visi misinya, yang pertama menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial melalui program-program ekstrakurikuler dan kegiatan pembelajaran yang berpusat pada keberagaman dan inklusi. Yang kedua, mengimplementasikan kurikulum merdeka yang menyediakan lingkungan pembelajaran yang mendukung eksplorasi siswa dalam bidang akademik, non-akademik, dan karakter positif dengan pembelajaran yang holistik. Berikutnya ada memastikan pembelajaran yang holistik dan berbasis nilai-nilai kebangsaan serta kearifan lokal sehingga setiap siswa dapat menjadi individu yang bertanggung jawab dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Yang keempat, terlibat secara aktif sebagai bagian dari komunitas yang berkomitmen terhadap pelestarian budaya dan lingkungan alam serta berani melakukan perubahan untuk masa depan. Oke, ini adalah Renstra Dinas Pendidikan. Tujuan pembangunan pendidikan, ada program unggulan kepala daerah, Renstra SD 1 Negeri 1 Pasuruan, ada strategi-strateginya. Nah, ini adalah struktur organisasi SD Negeri 1 Pasuruan. Selanjutnya ada nilai dan etika OPD. Tupoksi P3K guru secara umum. Yang pertama, merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. Yang ketiga, menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik dan melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Adapun tupoksi P3K guru SD Negeri 1 Pasuruan, yang pertama, melaksanakan tugas yang diberikan dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Yang kedua, memenuhi dan mematuhi tugas pekerjaan, target kinerja, hari kerja dan jam kerja, serta disiplin bagi P3K. Yang ketiga, membuat perencanaan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. Dan yang keempat, membantu peserta didik dalam mengembangkan pengetahuan dan potensi yang dimiliki. Berikut merupakan rencana hasil kerja P3K.
Matriks rencana hasil kerja P3K selama kontrak yang mencakup berbagai tugas, tujuan kinerja, indikator pencapaian, dan waktu pelaksanaan. Yang pertama, penulis akan melaksanakan observasi kemampuan peserta didik. Di sini, guru memperoleh data peserta didik yang memiliki kemampuan kurang dalam literasi maupun numerasi. Selanjutnya, menyusun rencana pembelajaran. Di sini diharapkan guru menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar dalam pembelajaran, serta membelajarkan peserta didik sesuai dengan yang diprogramkan. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai media atau platform digital dalam proses pembelajaran. Anak-anak diharapkan mampu memahami dan memecahkan masalah dalam sebuah teks maupun numerik dengan memanfaatkan platform-platform digital seperti Wordwall, Kahoot, Quizizz, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir, membudayakan sekolah ramah anak. Anak-anak dapat merasakan kenyamanan dan semangat di sekolah. Hal ini dilakukan dengan guru menyambut kedatangan siswa dan menyampaikan selamat jumpa kepada siswa dengan cara-cara yang menyenangkan dan bersahabat bagi siswa.